Yang penting kalian bisa berenang dan berani menghanyutkan diri dengan ban seperti ini. Hanyut ban atau nama kerennya main tubing ini permainan kami sehari-hari loh. Ayo, siapa yang berani mendahuluiku? Seru loh. Kalian bisa mencobanya di sungai yang berarus deras seperti ini. Tapi ingat pesanku tadi, harus bisa berenang dan tetap berhati-hati ya. Paling deg-degan kalau bertemu Riem seperti ini. Salah-salah, ban juga bisa macet. Gimana? Teman di rumah tertarik mencoba? Teman, Sungai Bidin yang berarus deras tidak hanya digunakan untuk bermain hanyut ban seperti tadi loh. Masyarakat kami memanfaatkan aliran air sungai yang deras untuk menangkap ikan yang disebut sarilen. Nah, ini dia sarilennya. Kami masyarakat dataran tinggi Gayo menggunakan cara sarilen secara turun-temurun loh. Ikan dijebak masuk ke perangkat yang dibuat dari bila-bila bambu yang dialiri air sungai. Biasanya sarilen dibuat saat awal musim kemarau saat air sungai susut. Sarilen ini tidak dibuat permanen loh. Sarilen dibuat di tengah-tengah jalur dan memotong arus sungai. Kami harus membendung aliran sungai supaya ikan tergiring masuk ke dalam jebakan. Biasanya ikan yang terjebak adalah ikan jenis gegaring yang hendak kembali ke hilir sungai setelah bertelur. Rana, Debbie! Rana! Palau Buya! Heya! Heya! Ayo masuk! Tadi dorong Buya Rece! Tuh kan? Ada saja ikan yang masuk jebakan Batman kami. Ayo tangkap Rul. Tidak banyak sih, tapi cukup untuk lauk kita makan siang nanti. Ikan yang kami tangkap dari sarilen tadi dibawa pulang ibu dan kakak. Kami masih ada tugas mencari daun labu sebagai pelengkap olahan ikan gegaring. Tidak susah mencari daun labu, karena hampir semua penduduk di desa kami bertani. Ada yang bertani jagung, berkebun alpukat, ada juga bertani kopi. Nah, betul kan kataku? Petik daun labu yang lebar saja. Hati-hati, karena daun labu punya bulu halus pada batangnya. Bulu halus ini bikin tangan gatal atau terluka kalau memetiknya main asal tarik saja. Ina, sakit pumuku! Temanku si Sarul ini sukanya jahil, teman. Kita balas jahilin lagi yuk. Ingat pakai nak. Hei! Makanya jangan suka usil kamu, Rul. Ikan gegaring yang kami dapat tadi akan diawetkan dengan menggunakan daun labu. Namanya bekasam ikan. Kata ibu, masyarakat Gayo pada zaman dulu menggunakan cara ini karena belum ada lemari pendingin. Yuk, langsung saja kita awetkan ikannya. Ikan yang sudah dicuci bersih dan dibuang isi perutnya diselimuti dengan daun seperti ini. Bungkus yang rapat ya, teman-teman. Kalau semua ikan sudah terbungkus dengan rapat, barulah ikan dimasukkan ke dalam bambu.
lalu ikat lagi yang rapat. Untung saja ibu punya ikan yang sudah difermentasi selama 5 hari. Jadi kita nggak perlu menunggu lama untuk menikmati bekasam ikan. Nah, kita buka ya ikan yang sudah difermentasi ini. Baunya kurang sedap. Sekarang supaya cepat selesai, kita bantu ibu masak yuk. Bahan-bahannya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan kunyit. Semua bahan ini harus dihaluskan ya. Setelah halus, tambahkan asam dari belimbing hulu. Tumis bumbu-bumbunya. Tambahkan garam, daun gegarang, daun khas Aceh, dan perasan jeruk nipis. Jadi deh. Ini dia masamjing dari ikan bekasam. Makanan khas dari dataran tinggi Gayo. Tunggu apa lagi? Ayo sikat! Inilah hebatnya ibuku. Bau nggak sedap dari ikan bekasam sudah tidak terasa lagi. Gantinya hanya kelezatan yang terasa di mulutku. Pedas, asam, dan aroma dari daun gegarang menambah nikmat rasanya. Mantap! Ayo, tarik! Teman, kalian pernah bermain tarik sarung seperti kami ini? Setiap tim diikat dengan sarung dan berdiri berlawanan arah. Tugasnya mengambil balon yang ada di depannya. Nah, butuh kerja sama tim yang kompak dan strategi yang jitu nih. Usahakan kalau teman kita akan mengambil balon, kita mundur untuk mengulur sarung. Tapi gak semudah itu loh. Karena tim lawan juga akan menghalangi kita dengan tarikan sarungnya. Dapat! Ayo, kumpulkan lagi Satria. Semakin berat nih tarikan sarungnya. Seru ya? Iya, berhasil. Siapa dulu? Bolang. Teman, kopi adalah bagian dari kehidupan masyarakat Gayo. Iya, siapa yang gak kenal dengan kopi Gayo? Kopi Gayo dikirim sampai ke luar negeri loh. Kebanyakan kopi yang ditanam di dataran tinggi Gayo adalah jenis Arabica. Perkebunan kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah tumbuh subur sejak tahun 1908. Dari masa kolonial Belanda sampai sekarang, kopi Gayo telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Gayo. Hebatnya lagi, produksi kopi Arabica yang dihasilkan di tanah Gayo ini yang terbesar di kawasan Asia loh. Kamang, mainnya kini kantongnya hanar sinami nampi kini mai. Kopi yang bisa dipetik tentu saja yang sudah matang. Cirinya buahnya berwarna merah.
Ayo, kumpulkan yang banyak ya. Dalam setiap musim panen, bisa beratus kilogram buah kopi yang bisa dipetik loh. Kali ini, kami akan membawanya sebagian untuk diolah di rumah. Kan, tahu lami anta. Babino. Dah. Buah kopi yang sudah kita petik tadi, kemudian diambil bijinya dengan alat ini. Iya, minuman kopi yang biasa Bapak minum di rumah berasal dari biji kopi, bukan buahnya loh. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini, biji kopi kemudian harus dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, kemudian biji dijemur sampai kering. Nah, biji yang sudah kering ini kemudian digongseng. Masak tanpa menggunakan minyak sampai menghitam ya. Menggongseng biji kopi harus pas. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu sebentar. Setelah digongseng, biji kopi kemudian ditumbuk sampai halus benar. Saring supaya semakin halus. Nah, ini dia kopi yang siap untuk dinikmati. Kali ini kami tidak akan menikmati kopi sebagai minuman, tapi juga sebagai pelengkap kudapan minum kopi di sore hari. Kudapan sore kami kali ini yaitu kue khas jajanan Tempo dulu. Kue sagon kopi. Satria, kamu parut kelapanya ya. Biar aku yang membuat adonannya bersama ibu. Bahannya kelapa parut, garam, gula, dan tepung kanji. Aduk semua sampai menyatu. Tambahkan kopi sebagai perasa. Kalau mau lebih menarik, beri pewarna makanan alami merah, kuning, dan hijau ya. Adonan yang teraduk dengan rata dicetak dengan cetakan kayu ini. Keluarkan satu-satu dan siap untuk dipanggang. Karena nggak ada oven, kami memanggang kue dengan cara tradisional. Wajan berisi pasir sebagai pemanasnya. Kemudian ditutup dengan seng yang di atasnya diberi kayu bakar panas. Tunggu beberapa saat. Dan tada! Jadi deh, kue sagun kopi ala Sibolang. Yah, loyo ni gue dinos pedam kawin ga. Pon, lepas deh, pon gini ya pon. Ini arah kupe kati puntos. Betul juga kata Paman. Sore-sore makan kudapan kue sagun kopi ditemani kopi Arabica Gayo yang nikmat. Pamanku membuat kopinya pakai atraksi segala nih. Awas tumpah ya Paman. Kalau kata orang Gayo, tiada hari tanpa ngopi. Pahitnya kopi ditambah manisnya kue sagon. Enak! Gurihnya rasa kelapa dicampur renyahnya dari tepung kanji. Gak cukup satu ini sih. Keindahan alam kampung halamanku memang tidak ada duanya teman. Ini dia salah satunya, dataran tinggi Gayo. Hamparan alam dan kesejukan udaranya menjadi daya tarik untuk dikunjungi. Untuk sampai di sini tidak harus menghabiskan waktu berhari-hari. Karena selain lewat darat, kalian juga bisa menjangkaunya dengan jalur udara. Selamat datang di Bandara Rembele teman. Lapangan udara kebanggaan kami ini sekaligus pintu gerbang dataran tinggi Gayo. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut
Bandara ini berlokasi di Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Kata Bapak, Bandara Rembele memiliki luas kurang lebih 1.000 meter dan dapat menampung hingga 200.000 penumpang per tahunnya. Keren banget kan? Selamat pagi adik-adik. Maaf sebelumnya buat adik-adik, sebelum memasuki area terminal bandara, ada baiknya buat adik-adik semua kita terlebih dahulu ke sebelah sana. Ternyata kami nggak boleh langsung masuk, teman. Saat pandemi seperti ini, kita harus jaga kebersihan dan memastikan tubuh kita sehat supaya tidak tertular atau menulari yang lain. Salah satunya, ya harus cuci tangan dulu. Bang. Ini ke tengah musim pandemi. Cek suhu badan, jaga kebersihan. Oh ya, sejak pertama kali dibangun tahun 2000, Bandar Udara Rembele terus mengalami perkembangan. Awalnya, bandar udara ini dibangun untuk mitigasi bencana. Artinya, jika terjadi bencana, pengiriman bantuan dan penyelamatan korban dampak bencana bisa dilakukan melalui bandara ini. Karena terletak di dataran tinggi dan satu-satunya bandara di Provinsi Aceh yang jauh dari laut. Seiring waktu, Bandar Udara Rembele kini menjelma menjadi bandara komersial yang sekaligus melayani pengiriman barang atau kargo. Jadi, tidak hanya memudahkan perjalanan para wisatawan, tapi juga ikut mendorong pemasaran berbagai hasil alam dari Tanah Gayo. Hari ini, kami mau menjemput salah seorang pengusaha yang selama ini memasarkan produk andalan Tanah Gayo. Apalagi kalau bukan kopi Gayo yang sudah mendunia. Jadi selain jaga kebersihan TSN, cuci tangan, cek suhu, ada peraturan si turah kita timnya. Tegur mah barang si mudah terbakar, mudah meledak, dan senjata tajam. Kata Bapak, salah satu tahap pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Sebelumnya bandara ini hanya bisa didarati pesawat kecil berpenumpang 12 orang. Tapi setelah pembangunan, landasan pacu tempat pesawat lepas landas dan mendarat diperpanjang. Dan apron alias tempat parkir pesawat juga diperluas. Hasilnya bandara ini sekarang bisa didarati pesawat yang lebih besar dan bisa menampung penumpang hingga 72 orang. Mantap! Terminal penumpangnya pun diperluas. Lebih cantik dengan tampilan interior bandara yang unik. Sekarang kemana-mana jadi lebih cepat. Ke kota Medan misalnya. Jika perjalanan darat menghabiskan waktu hingga 9 jam, dengan pesawat cukup hanya 1 jam saja. Oh iya teman, saat ini Bandara Rembele melayani penerbangan dari Medan pulang pergi 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Itu dia, Paman sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanannya, Paman? Nyaman dan yang pasti lebih cepat lang. Kopi yang Paman beli jadi cepat sampai ya? Betul lang. Sekarang usaha Paman jadi lebih lancar. Dengar-dengar nih, di Bandara Rembele ini juga mau dibangun gedung kargonya. Mudah-mudahan ya cepat selesai. Jadi kopi yang Paman beli bisa lebih banyak. Benar Paman, semakin banyak Paman membeli, makin banyak juga kopi yang bisa kami jual. Semoga dengan adanya bandara ini, perekonomian kami masyarakat Gayo terus berkembang ya teman.